Halo pemirsa, selamat sore Indonesia. Pastikan sore hari ini kita sehat semua. Ketemu lagi dengan saya Udo Pesel. Saya sore hari ini berada di kandang itik atau kandang bebek Bapak Nasri, Wali Nagari Sawalaweh, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Saya coba masuk ke dalam. Jadi sekali lagi pemirsa, di kandang bebek atau kandang itik petelur Bapak Nasri. Sekarang ada tamu dari Camat BAB Pasar Tapan. Yakninya beliau adalah ke kandang Pak Nasri dalam rangka silaturahmi, ada studi banding mengenai petelur itik kering. Dan sempat menikmati seperti kojo dan langsung didampingi oleh Bapak Camat Bayang, naknya Bapak Masri S SPD. Beliau lagi berdialog dan didampingi langsung oleh Bapak Nasri A. Beliau adalah seorang wali negara Sawalaweh. Karena jadi ini Bapak Masri S sebagai Camat Bayang, beliau sangat antusias mendukung masyarakatnya atau mendukung wali negerinya dalam usaha petelur itik atau itik kering. Ini itik kering atau itik petelur. Dalam satu kotaknya ada 60 ekor. Insya Allah dalam satu kotak 1 ekor jantan dan 50 ekor betina. kamu jangan buat. Jadi jantan kau untuk daripada udah adonya bosoro dalam gongong itu jadi. Jadi bukan karena dia penyatannya enggak. Ayo kan itu Pak. Cuma kelemahannya tandunya nggak bisa dikasihkan. Oh ya. Sekedar untuk konsumsi. Nagari Sawalaweh. Itu kan adalah perindukannya Bu. Nah, perindukannya Bu di sini satu-satu mainnya. Ini dulu sebuah karantina pendidikan oleh Pak Wadio. Pendidikan ada pendidikan di memang yang unggul sekali kan ada dulu kota Lampung kan jadi kan ada gelanggang. Jadi sekali lagi pemirsa, Jadi aku juga main. berarti alhamdulillah Bayang sekarang semenjak dipimpin oleh Bapak Camatnya yaitu Bapak Masri S SPD, Bayang udah produktif dalam home industri rumah tangga, produktif dalam peternak telur, peternak sapi dan peternak kambing. Alhamdulillah kita bangga dan sangat mendukung kepada Bapak Masri S. Beliau adalah seorang Camat Bayang dan sangat aktif kepada masyarakatnya. Beliau juga sangat peduli kepada masyarakatnya. Ini Bapak Camat Bayang, mereka lagi berdialog dengan Bapak Sekcam BAB. Ciri-ciri tanda-tanda dia mau melepaskan lari. Jadi itu duduk Jadi kan dulu kan termasuk orang Siko kan kurang paitik saudara. Orang kampung Siko paitik saudara. Di mana Pak Dimasak Tibu situ. Di Tapan dulu orang lagi. Tapan Tibu masak, begini Tapan. Nah, ini harus begini lu sini nanti lu tarik. Dan telur itik Bayang ini adalah telur nomor 1 di Sumatera Barat. Dalam arti kata khasiatnya telur nomor 1 di Sumatera Barat, gizinya sangat tinggi. Mudah-mudahan telur itik Bayang jadi go internasional.
Ini kalau itu kok Pak, pertama durasi gitu magi makan tidak begitu sering. Makanya dua kali Pak. Iya. Setengah on sore saya pagi. Itu tergantung awak nomor mainnya ya. Iya jam awak nomor kosong. Kalau 60 itu setengah on kali aja. Ini bisa apa kok? Cara bilang. Oh itu dia. Jam 5 orang pakai kereta setengah 5 jadi kalau tergantung Mbak Abi dulu ada saudara tapi pasti jadi sekali lagi pemirsa, telur itik bayang inilah dikatakan telur nomor 1 di Sumatera Barat. Intinya dalam khasiatnya. Ini dan ada langsung didamping oleh Ibu Wali Negarinya. Dan juga Ibu Wali Negari lagi berdialog dengan salah seorang tamu dari BAB Tapan. Kalau pagi luan Berarti intinya kandang Pak Nasri ini ada 2 kandang dengan lebarnya 4 meter, panjangnya 15 meter. Jadi satu kandang itu dijadikan 5 kotak atau 5 box. 5 kotak atau 5 box. Jadi dalam satu kotak itu, satu box itu isinya 60 ekor itik. Di antara 60 ekor itik itu 1 ekor jantan, berarti yang betinanya cuma 59 ekor. Alhamdulillah ke 59-nya memproduksi telur setiap malamnya. Ini di Sikopo kami berharap itu adalah bukan bantuan masyarakat, tapi mungkin kalau di Sikopo mungkin itu dapat situnya jadi sekali lagi pemirsa, dalam satu kotak ini atau satu box ini isi itiknya 60 ekor dan 1 ekornya adalah jantan, 50 ekor perempuan. Alhamdulillah 50 ekor betina itu langsung bertelur setiap malamnya. Tuh kelihatan dari jauh Bapak Camat Bayang, Bapak Masri S, SPD. Beliau lagi berdialog dengan tamu dari BAB Tapan, yakninya Bapak Camat BAB Tapan yang diwakili oleh Bapak Sekcamnya. Ayah, ya itu ala petirnya Bapak. Artinya nih Bapak Sekcam mewakili. Mudah-mudahan kita berdoa dengan kedatangan Bapak Sekcam dari BAB, beliau juga bisa menerapkan di daerahnya sendiri. Nah, jadi kalau jadi sekali lagi pemirsa, itik kering ini adalah itik petelur, ini adalah betelurnya tergantung kita mengasih makanannya. Insya Allah kalau makanan dikasih teratur, beliau tidak akan berhenti bertelur. Ini kotak-kotaknya.
Dalam satu kotak ini sekali lagi pemirsa 60 ekor itik, satu jantan, 59 ekor betina. Insya Allah tergantung makanan. Jadi kalau makanannya puas teratur, P59 betina itu semuanya akan bertelur dan kita menuainya di pagi hari. Masih sama Pak Camat dia po di rumah panas yang jadi itik Pak. Alai parah dia tu. Bisa yo antu lah saya siap lah wali minta. Bapak Camat kita, Bapak Camat Bayang, Bapak Masri S SPD masih berdialog dengan tamu dari BAB Tapan. Penting kan tonggak yang harus dia. Cik lain main dak lo sama dia Jawi kau ngeso lah. Kau Jawi kau ngeso ya. Alhamdulillah kita bangga itik petelur bayang sudah dikunjungi oleh beberapa orang atau beberapa camat dari seluruh Sumatera Barat. Mudah-mudahan itik petelur bayang ini atau itik petelur Bapak Nasri Ani sebagai wali negeri Sawalawe sebagai itik percontohan di Sumatera Barat. Dan alhamdulillah dengan diadakannya itik petelur kering ini sangat menunjang ekonomi, yakninya bisa membantu ekonomi masyarakat dan bisa menyerap tenaga kerja masyarakat dan bisa untuk membangun nagari oleh Pak Camat atau Bapak Wali Nagarinya sendiri. Oke, minta pendapat sedikit Pak Camat, karena Bapak sebagai Pak Camat Bayang tentang petelur itik atau itik kering ini yang dikelola oleh Bapak Nasri Wali Negari Sawalawe, Pak. Sebentar, Pak. Nah, ini yang perlu kita budidayakan. Ini salah satu bagaimana kiat para pimpinan nagari untuk mengeksplorasi kampungnya, apa yang harus potensi, dan ini tidak makan waktu. Yang jelas ini kerjanya tidak harus agenda pasti. Artinya ini ada semacam berbeda dengan peternak sapi. Kalau itik ini mungkin bisa dikuasai oleh para ibu rumah tangga. Kalau peternak sapi itu sangat berbeda. Mungkin suatu ketika bapaknya tidak di rumah, sapinya nggak bisa terurus. Nah, tetapi kalau di bidang itik ini sangat gampang, sekalipun bapaknya tidak ada di rumah atau mungkin cari penghasilan yang lain, ibunya bisa menghasilkan industri di rumahnya. Yang ini harus kita budidayakan seluruh kenegarian yang ada di Kecamatan Bayang ini yang punya potensi. Selain daripada lele atau ikan yang lain, ini perlu kita kembangkan. Ini menjanjikan. Saya coba matematikakannya, dalam 60 ekor kita penghasilan paling minim. Paling minim kita bisa menghasilkan uang 25. Itu untuk 60 ekor. Untuk 60 ekor bebek ini. Artinya apa? Artinya kalau kita punya katakan 1000, berarti kita penghasilan satu hari itu bisa 2,5 juta. Ini luar biasa ini. Ini perlu kita respect dengan baik kepada pemerintahan dalam hal ini. Nah, untuk itu mungkin kami juga menghimbau pada wali nagari yang lain bagaimana mengeksplorasi kampungnya, apa yang paling pas. Nah, kami rasa dan yakin untuk kenegarian Bayang yang ada di Kecamatan Bayang ini yang sangat menjanjikan adalah bebek ini. Bebek Mungkin telur, itu petelur itik kering ya, Pak ya. Ya. Tanya satu lagi, Pak, tentang pemasaran telurnya gimana, Pak? Oh, itu sangat banyak orang yang meminat. Kalau nanti bebeknya katakan itiknya ini udah kir, itu banyak yang meminta. Katakanlah pica lele sangat mungkin kita tidak bisa menyediakan Permintaan dari itu ya, Pak ya? permintaan dari konsumen. Ini sangat ini kita takkan pernah rugi. Artinya sekali 2 bulan kita harus bongkar kotoran yang ada. Ini bisa pupuk. Kalau jagung bisa pupuk jagung. Kalau kita cabai bisa kita pergunakan itu. Sekali 2 bulan harus kita buang. Artinya untuk menghindari bau. Iya, Ya, bau dan lalat.
Oke, Pak, berarti Pak peternak itu itik kering atau itik kurungan ini berarti menjanjikan sangat kepada masyarakat kita, sangat Pak ya. menjanjikan. Ya, kita pun tidak butuh lahan yang lebih muluk-muluk, di mana aja kita bisa. Yang jelas mungkin di sini kebetulan datar, kalau tidak juga kita bisa. Kita tidak memerlukan air. Yang jelas dia ini itik kering. Yang jelas ada yang bisa tempat atapnya itu harus kita sediakan begitu. Oke, terima kasih Pak sebagai Camat Bayang, Tolong Bapak Masri disebarluaskan S. informasi ini. Mudah-mudahan ekonomi pesisir selatan akan bangkit. Oke, Ya. terima kasih Pak Terima kasih, Camat. ya. Jadi kita berharap sekali ini adalah semacam titip pesan Bupati bagaimana camat bisa memfasilitasi, artinya bagaimana ekonomi masyarakat itu bangkit, karena selama ini mungkin negari agak sedikit dilanda COVID. Jadi di sela-sela itu Bapak Bupati juga berpesan agar masyarakat itu betul-betul bisa berdiri dengan difasilitasi oleh pemerintah negari dan kecamatan. Jadi mungkin ini adalah tugas penting bagi kami pihak camat menyampaikan kepada negari, jangan ada juga mengeluh. Sekalipun ekonomi kita digoncang COVID ini, sekarang sudah kita coba alokasikan dana ketahanan pangan itu 20%. Nah, di sana kita bisa membudidayakan itik kering ini, kita bisa membudidayakan katakanlah para pekebun bisa kita bantu. Bagaimana masyarakat itu betul-betul tidak memikirkan apa yang akan dimasak nanti sore. Jadi artinya apa? Besok pagi dia sudah bisa jual telur. Kalau tidak, mungkin ini bisa dia sambal. Jadi ini adalah merupakan sebuah harapan besar bagi pemerintahan daerah, terutama bagi Kabupaten Pesisir Selatan. Ini mudah-mudahan ini bisa berkembang lebih pesat lagi. Kita akan coba membantu memfasilitasikan bagaimana masyarakat ini betul-betul tersentuh. Jadi artinya apa? Artinya Bapak Bupati juga berpesan jangan sampai juga ada keluhan pada masyarakat, terutama bagaimana ekonominya, bagaimana pelayanannya. Ini akan kami coba untuk merangkul seluruh negari yang ada di Kecamatan Bayang khususnya ya. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran ini, bantuan oleh pemerintah ini sedikit, ini adalah angin segar, atmosfer baru bagi kita. Ini perlu kita budidayakan. Mudah-mudahan jangan masyarakat salah artikan dikasih modal kemudian dihilangkan. Mudah-mudahan ini bisa Harus dikembangkan Pak ya. harus dikembangkan begitu kira-kira. Ya. Mungkin sekarang kita katakan membudidayakan cuma sekedar telur. Sekarang kita akan coba membibitkan. Bagaimana nanti ada mungkin daerah-daerah lain meminta kita bibit, ini akan kita sediakan di Kecamatan Bayang. Mudah-mudahan ini akan coba kita fasilitasi dengan baik. Mudah-mudahan kita akan berkonsultasi dengan pemerintah daerah bagaimana ke depan baiknya agar ini betul-betul ternama lah hendaknya itik bayang ini. Oke, terima kasih Pak. Ya. Misi Pak, Bapak dari Camat BAB Tapan. Jadi minta pendapat saya sedikit Pak tentang kunjung Bapak ke itik petelur yang di Kecamatan Bayang Nagari Sawalawe ini Pak. Sebentar Pak, tolong Pak. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kunjungan kami ini itu kemarin Bapak Wali Nagari melaksanakan kegiatan ketahanan pangan di Nagari itu dalam bidang peternakan, khususnya ternak itik. Dan bagaimana kita ketahui memang di Bayang ini itu terkenal dengan itik bayang ya Pak. Mungkin Pak Wali juga sudah mencari referensi sebelumnya sehingga beliau memutuskan untuk mengunjungi Nagari Sawalawe ini. Sawalawe Pak ya. Dan juga mungkin Bapak Walinya juga sudah komunikasi dengan Bapak Wali yang di Nagari Sawalawe. Ya itu Pak. Mudah-mudahan penjejakan awal kami ini kami sebut penjejakan awal karena ini yang kunjungan pertama ya Pak Wali. Mungkin berikutnya bisa jadi kami juga berkunjung atau mungkin Bapak Walinya mungkin kami undang ke Tapan. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi nagari-nagari yang ada di Kecamatan Basah sampai Balikpapan dalam rangka pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan di Nagari. Mungkin sekian. Oke, sekali lagi Pak. Jadi intinya kalau dapat minta saya Pak, itik petelur itik kering yang Bapak dari Nagari Sawalawe ini mudah-mudahan jadi percontohan bagi wali-wali nagari lain di seluruh pesisir selatan Pak ya. Ya kita minta agar Bapak di BAB nanti menerapkan itik petelur kayak di Nagari Sawalawe. Ya, Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Berarti satu kandang ke satu buat satu makanan.
Ini adalah Bapak Nasri. Dia adalah seorang wali negari Sawalawe, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, sedang mengasih makanan itik atau bebek kering